datang di podcast Sahabat Tama. Podcast ini akan menghadirkan orang-orang inspiratif yang membahas tentang riset, building information modeling atau BIM, teknologi terbaru, dan edukasi lainnya yang dilakukan oleh Hutama Karya. Selamat menyaksikan! Sahabat Tama, balik lagi di Sahabat Tama Podcast. Dan sekarang nih ya, kita udah bersama dengan satu lagi narasumber inspiratif dari Hutama Karya. Langsung aja kita sambut dan kita sapa dulu ya pastinya. Ada Mas Windy Kurniawan. Halo, selamat malam Mas Windy. Halo Mbak. Halo, selamat malam Mas. Sekarang lagi sibuk kerjain project apa nih Mas? Nah sekarang kalau di saya itu sibuknya ya pasti pengawal perkembangan BIM, implementasi BIM di proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Itu meliputi divisi RJT, PJT, dan OPT. Jadi mulai perencanaan sampai operasional, koordinatornya untuk implementasi BIM ini di saya, Mbak. Oke. Jadi memang lebih terfokus kepada BIM ya Mas ya. Betul. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin tentang kompetisi Bentley Mas ya. Oke, siap ya Mas Windy, kita mau tanya-tanya, kita mau gali-gali tentang kompetisi Bentley yang ini kapan ya Mas? Kalau kapannya itu di Juni tuh Mbak. Sebelum, Juni? 2 bulan atau 1 bulan itu sebelum Hari Raya Lebaran. Oke. Berarti Juni 2021 ini. Betul, ya? Juni 2021. Oke, nah pastinya Sahabat Tama juga pengen tahu ya Mas Windy, ini sebenarnya event apa, kemudian ini terfokus pada apa gitu ya. Boleh sedikit diceritakan Mas Windy? Oke, ini kompetisi implementasi BIM, Mbak. Implementasi BIM yaitu yang diselenggarakan oleh Bentley. Oh, Bentley ya? Bentley, jadi kayak provider software implementasi BIM gitu. Namanya Bentley Software yang berlokasi di USA. Nah, jadi mereka menyelenggarakan event kompetisi internasional yang diikuti berbagai macam negara. Ada 45 negara yang mengikutinya. Oke. Banyak banget ya? Banyak asli, banyak banget. Banyak banget, Mbak. Nah, ini temanya ini Going Digital Awards. Jadi temanya ini mereka mengangkat infrastruktur. Emang software ini powerfulnya di infrastruktur. Nah, gitu. Jadi dia mengangkat tema ini ada 15 lebih kategori yang diperlombain. Nominasi berarti ya? Iya, ada kategori. Jadi kategori. Jadi dia ngadain satu event kompetisi BIM internasional yang skalanya global. Ada 15 kategori lebih di dalamnya. Nah, salah satu yang Hutama Karya ikuti itu di Road dan Highway. Road dan highway. Dan highway. Betul. Oke. Roads and highway. Jadi itu yang Hutama Karya ikuti. Nah, jadi kita membawain project salah satunya project Trans Sumatera Toll Road. Itu di section Serbelawan Siantar. Ya. Betul. Pematang Siantar berarti ya. Betul. Pematang Siantar. Jadi itu yang kita bawain, kita ajukan ke kompetisi internasional. Nah berarti tadi untuk nominasinya itu sendiri adalah tadi Road dan Highway. Betul. Untuk dan proyek yang diikutsertakan adalah proyek Pematang Siantar tadi. Betul, ya, Sebelawan tadi. Nah sebenarnya gimana nih Mas caranya Hutama Karya ini bisa mendaftar event ini? Apakah memang sudah menjadi event tahunan yang rutin untuk diikuti oleh Hutama Karya atau memang baru pada tahun ini? Oke. Sedikit cerita nih Mbak. Jadi setiap tahun itu memang kalau kompetisi internasional BIM itu tiap tahun ada. Iya, oke. Berbeda-beda providernya, ada yang dari Autodesk, ada yang dari Bentley, ada yang berbagai macam lagi. Tiap tahun selalu ada. Nah, kalau di Bentley ini kita pertama kali ikutan. Pertama kali? Iya, dan langsung menang first time, betul. First time kita ngikutin kompetisi internasional dari Bentley. Ini pertama kali kita ikutin ya. Udah banyak belajar kita dari website, dari apapun itu bisa banyak belajar yang memenangkan kompetensi Bentley ini. Nah, ini yang kita ikuti, Mbak. Nah, berapa lama Mas Windy untuk persiapannya itu sendiri ya? Kalau persiapannya ini ya implementasi BIM ini emang sudah sejak awal kita lakukan kan. Tinggal kita matangin aja untuk narasi ceritanya. Jadi kita mengirim video atau implementasi BIM ini kita bercerita tentang apa sih manfaat dari BIM ini dirasakan di project. Tentunya yang kita cari ini adalah efisiensi, Mbak, percepatan di dalamnya. Jadi ada percepatan dari segi progres pembangunannya. Jadi
BIM ini diusahakan untuk mempercepat progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Iya, betul. Terus ada lagi efisiensi di dalamnya. Efisiensi waktu. Betul, ada efisiensi waktu, biaya, mitigasi Tenaga, resiko, iya, betul, tenaga. Nah, itu yang kita buat dalam Tonjolkan, ya? dalam satu narasi video. Oke. Dalam satu narasi video berarti dikirimkan kepada Betul. mereka ya. Nah, berarti ini ada videonya. Jadi boleh kita saksikan bersama-sama ya, sahabat Taman. Ini adalah satu cuplikan video yang dikirimkan oleh Utama Karya ya, Mas Windy. Iya, betul, Mbak. Oke, boleh di play. Nah, Ini mungkin boleh sedikit diceritakan Mas Windy. iya, nah jadi proyek Pematang Siantar itu adalah salah satu section di Trans Sumatera Toll Road, Mbak, yang 2.800 km itu. Nah, dia menghubungkan kota Medan dengan kawasan super prioritas itu Danau Toba dan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung. Oke. Jadi menghubungkan Tiga ketiga daerah daerah tersebut, tersebut. Jadi yang strategis emang kawasan Trans Sumatera ini kan dibangun dengan menghubungkan kawasan-kawasan strategis yang ada di Sumatera, baik itu pariwisata, pelabuhan, perkebunan dan sebagainya. Nah, ini yang kita tonjolkan di salah satunya di situ. Betul. Apalagi yang kita tahu kan kalau Danau Toba ini adalah danau terbesar di dunia ya, Mbak ya. Nah, ini yang kita tonjolkan di Oke. sini. Nah, kenapa memilih Serbelawan, Mas Windy? Iya, Serbelawan ini punya keunikan dan punya tantangan tersendiri, Mbak. Oke, boleh ceritain Betul. apa tuh keunikan dan tantangannya? Pastinya kalau di seluruh Trans Sumatera ada keunikannya masing-masing. Betul. Nah, ini yang kita bawain keunikannya kalau dari segi geografinya ini strategis banget nih tempatnya. Yang tadi menghubungkan pelabuhan yang internasional, itu pelabuhannya itu dekat dengan pelabuhan yang dipunyai Singapura. Nah, jadi ini pelabuhan internasional yang ada Tetanggaan ya? bisa pasti. Mbak. Tetanggaan, oke. Nah, dari letak apanya lagi nih Mas strategisnya Serbelawan ini? Strategisnya lagi nih kita jadi kita memanfaatkan implementasi Bentley ini untuk menyelesaikan ada engineering challenge ya, Mbak. Ada 4 tantangan yang di dalamnya itu. Nah, tantangan itu kita selesaikan dengan implementasi BIM. Nah, tantangan yang pertama itu kalau bisa kita lihat di sini dia kawasan Trans Sumatera itu ya banyak hutan-hutan yang cukup lebat dan rapat. Betul karena memang daerah Sumatera ya. Iya. Isinya hutan sebagian besarnya. Betul, Mbak. Nah, di sini kita memanfaatkan teknologi LiDAR di dalamnya, UAV LiDAR. Jadi pesawat tanpa awak yang kita remote yang bisa menjangkau 100 km lebih. Radius 100 km. Betul. Nah, dari sini kita udah bisa mendapat nih efisiensi dari waktunya ini. Betul. Kita potong waktunya. Nah, di sini bisa kita dapat. Nah, kita manfaatkan teknologi itu dalam implementasi BIM. Oke. Jadi yang tadi 100 km bisa dipotong, bisa dipercepat ya Mas ya? Bisa Mbak. Nah, udah kita ambil datanya ini, data LiDAR, kita dapat data surface-nya, kita modelin ini, kita modelin menjadi alignment jalan tol. Nah, alignment inilah yang kita buat trase-trasenya, Mbak. Jadi seperti ini. Nah, Oke, berarti ini memang sudah selesai ya dalam pemasukan inputan data. Berarti ini memang sudah jadikah? iya, ini kita review. Jadi kita review dari ini kan dari konsultan perencana, kita review nih desainnya dengan menggunakan implementasi Bentley. Oh, Bentley, oke. Betul. Nah, ini kita review, baru ada beberapa ya tantangan lah di dalamnya. Nah, ini kita selesaikan memakai software Bentley juga. Oke. Nah, ada tantangan juga tentang jenis tanahnya di sana. Oh, kenapa tuh jenis tanahnya, Nah, Mas? yang menarik Beda memang ya? Betul, yang menarik di sana ada tanah yang lunak. Jadi kan lunak. betul. Jadi kalau di tanah lunak pemasangan atau pembangunan jalan tolnya itu memerlukan penanganan khusus, memerlukan analisa di dalamnya. Nah, ini kita analisa menggunakan software Bentley yang namanya Plaxis itu tadi, Mbak. Nah, jadi benar-benar dalam satu narasi video ini kita berbicara implementasi BIM ini. Ya pasti tujuannya tadi tuh percepat proses dan waktu, efisiensi. efisiensi ya. Betul Oke. sekali, Pak. Wow, berarti memang sudah detail banget ya Mas ya untuk mencari tahu gitu ya tentang apa aja sih keunikan strategisnya dari Serbelawan tadi, baru nanti akhirnya dimasukkan ke dalam software Bentley ini ya. Oke, nah kalau untuk dari segi dukungan manajemen nih Mas, bagaimana dukungan manajemen ketika divisi Mas Windy ini mengikuti kompetisi ini? Iya, kalau dukungan manajemen ya pasti dari level paling tinggi, Mbak, dari direktur operasi 1, kan saya di bawah direktur operasi 1, dari Bapak DO-nya, DO 1 Pak Novias mendukung sekali, turun ke
Pak Aji sebagai EVP-nya ya pasti mendukung, terus ke Pak Rizky. Dan ini ada dukungan juga nih dari tim proyek, Mbak. Jadi kita bukan kerja betul, bukan kerja sendiri kita. Kita kerja sama tim, ada juga dari proyek Mas Bagas itu mendukung sekali. Jadi pengambilan datanya, inputan datanya itu dari Mas Bagas itu. Nah, baru kita olah di sini di pusat. Jadi kerjanya ini bukan kerja saya sendiri sebenarnya, cuman saya yang ditunjuk sebagai leadernya di sini. Nah, di sini kita mengerjakan proyek itu untuk menyelesaikan tantangan itu tadi, kerja sama tim gitu yang kita bangun, Mbak. Siap. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin tentang pengimplementasian yang sendiri gitu, apakah memang ini hanya dikhususkan karena memang untuk mengikuti kompetisi Bentley atau memang diimplementasi pekerjaan ini cukup berdampak nyata, Mas Windy? Iya, ini nggak hanya kita, jadi seakan-akan kita mengikutinya hanya untuk memenangkan Bentley, enggak, Pak. Ini emang kita implementasikan. Jadi ada banyak provider ya, salah satunya Bentley, kita implementasikan di sipil umum itu. Nah, di divisi sipil umum kita implementasikan, ya tinggal kita rapihin aja sebenarnya. Kita rapihin dari berbagai macamnya, kita bentuk suatu narasi video kan. Kalau kita bercerita gitu, kita harus menonjolkan keunikannya kita itu. Iya, betul. Nah, emang di situ ada masalah seperti itu, ada tantangan seperti itu. Nah, kita selesaikan lah ini dengan Bentley. Kita rangkai dalam satu video dan kita kirimkan. Nah, kemudian untuk kategori penilaian, yang namanya masih ada kompetisi, masih ada kategori penilaian ya, Mas Windy ya. Apa aja sih kategori penilaian yang dilihat gitu ya? Betul. Kalau dari kategori itu Bentley udah memunculkan di awal yang dinilai mereka itu dari segi ROI-nya. Apa itu, Mas? ROI itu kita investasi, ya pasti Bentley ini kita investasi license-nya, Mbak. Ada license, ada pelatihannya. Dia mengukur seberapa besar ini efisiensi di dalamnya. Jadi kita udah invest misalnya 100 juta dan kita mengambil manfaat dari implementasi itu tadi. Nah, dari implementasi itu kita bisa berefisiensi berapa ini dari ROI-nya ini? Berapa persen, betul. Jadi semakin besar persenan untuk efisiensinya semakin bagus ya berarti ya? Iya, kalau secara analisa ya pasti semakin bagus, Mbak. Investasi 100 juta kita dapat keuntungan dari implementasi BIM lebih dari 100 juta ya pasti bagus. Nah, gitu dia. Ada lagi kah mungkin selain itu? Enggak, kalau dari situ mereka melihat juga karakteristik dari jalan tol ini, Mbak, dari project yang kita usungkan di seberapa sulit mungkin? Betul, seberapa sulit ya berarti masuk. Betul, seberapa sulit baru life cycle-nya, Mbak. Jadi mereka lihat nih dari tantangan ini kita bisa menyelesaikan nggak nih pakai programnya mereka. Nah, itu yang mereka lihat dari segi life cycle-nya juga, dari segi perencanaan sampai pembangunan ini kita bisa selesaikan nggak nih dengan software Bentley-nya. Nah, itu yang salah satu yang dinilai itu juga. Baru teknologi di dalamnya nih. Kita nggak hanya berbicara implementasi BIM tapi teknologi yang dipakai. Betul, inputnya itu tadi penting juga. Leader ini nggak semacam teknologi yang kuno nih, Mbak. Ini teknologi terbaru. Baru dan memberikan manfaat yang cukup besar. Nah, di situ kita tonjolkan juga. Nah, jadi ada berbagai macam hal dengan yang kita punya, aset yang kita punya, kita tonjolkan semua. Berarti cukup detail ya, Mas Windy ya, untuk kategori penilaian dari Bentley itu sendiri ya. Betul. Nah kalau untuk keseruan atau tantangan tersendiri yang ketika Mas Windy mengikuti kompetisi ini, ada nggak sih, Mas, yang paling membuat masuk gitu ya di pikiran gitu, yang nggak bisa lupa, mungkin keunikan atau tantangan tersendiri? Betul. Nah, di sini keunikan yang saya cerita ini yang kita masukkan submission ini dekat sekali dengan Hari Raya Idul Fitri, Mbak. Nah, jadi itu 2 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri itu kita harus memasukkan project ini. Udah kita selesaikan project ini, kita submit. Nah, jadi tantangannya di situ tuh. Ya pastinya di kala pandemi sekarang ini kan kita nggak bisa pulang. Nah, ada di situ feeling tersendiri. Betul. Saya orang rantau, nggak bisa pulang. Ya udahlah, saya manfaatin waktunya untuk membuat project ini gitu. Itu memang keunikan. Betul, tantangan ketantangan sekaligus keunikan ya, Mas Windy ya, nggak bisa dilupakan. Karena
tantangan Idul Fitri kita seharusnya pulang gitu ya Betul, bersama Mbak. keluarga. Tantangan tersendiri lah bisa dibilang Mbak. Oke, siap. Nah, kalau untuk rencana Mas Windy, ada nggak sih rencana ke depannya untuk menggunakan atau mengikuti kompetisi ini lagi ke depannya? Iya, pastinya ya. Ketagihan mungkin Mas Betul. Windy? Ketagihan ya? Kalau ketagihan ya pastilah ketagihan Mbak. Kalau udah menang sekali pastinya ingin mengikuti lagi yang lain. Nah, Unlock achievement lah ya. iya betul. Kita ikuti yang lain mungkin bukan di kategori yang road ini, mungkin kategori lain atau mungkin dengan kompetisi lainnya, banyak kompetisi lainnya juga. Ya pasti setiap tantangan butuh effort yang lebih juga. Betul. Nah, disinilah kita men-challenge diri kita juga sendiri, men-challenge tim kita bisa nggak melakukan hal yang itu. Oke, tapi untuk waktu dekat ini Mas Windy ada nggak sih seperti rencana jangka pendek gitu ya yang sedang di-prepare gitu untuk bisa mengikuti, mungkin ada perlombaan di awal tahun 2022? Kalau perlombaan yang dekat ini yang disasar mungkin kompetisi GIS Mbak. Oh, GIS ya. Jadi nggak hanya implementasi BIM tadi yang kita implementasikan di HK, ada juga implementasi GIS. Nah, ini mungkin yang bakal sasaran terdekat yang kita ikutin. Oke, itu yang terdekat ya. Tapi Betul. kalau tahun depan Bentley ada lagi berarti ikut ya Mas Windy ya? Ikut, pasti ikut, tapi mungkin di kategori yang berbeda. Butuh oke. tantangan yang lain mungkin. Betul. Oke, siap, berarti bisa di-prepare dari sekarang Mas Windy atau kan nggak cukup lama ya? Iya, biasanya ini kalau Bentley ini di pertengahan tahun dia, Mbak. Pertengahan ya. Dia jangka waktunya itu kita submission di bulan 6, pengumuman sampai kita dapat pengumuman juara itu di tanggal di bulan 12 gitu. Oh. Jadi dari bulan 6 sampai bulan 12. Panjang 6 bulan banget. ya? 6 bulan, Mbak. Panjang banget. Karena memang yang ikut juga banyak ya. Banyak jadi ada 292 nominasi project di dalamnya dari 45 negara. Wow, sangat banyak kategori Sangat nominasinya banyak. ya, dan negara yang ikut juga sangat banyak. Iya. Jadi memang butuh waktu 6 bulan ya. Berarti 6 memang bulan. bukan seperti lomba pada biasanya ya Mas Windy Bukan, ya. betul Mbak. Ini panjang banget. Yang diikutin bukan hanya dari HK doang nih. Kalau dari Indonesia ada yang masuk nominasi ada HK sama PT MRT. Tapi kita saingan kita di kategori itu ada dari India Mbak. Wow, dari India. Dari India betul. Langsung dari India. Betul, langsung dari India. Nah, dari India sama dari China ini kita saingannya kita di finalis itu. Jadi emang betul-betul bukan saingan yang bisa dianggap remeh-temeh lah gitu. Betul, saingan yang cukup kuat justru ya. Betul. Oke. Nah, ada nggak sih Mas Windy pesan khusus ya untuk generasi milenial, generasi Z yang sekarang ini sedang terjun, mungkin lagi semangat-semangatnya untuk bisa ikutan kompetisi seperti ini. Ada pesan khusus untuk mereka Mas Windy? Iya, kalau pesan khusus sih Mbak, kita mesti men-challenge diri kita Mbak. Jadi kita nih punya batasan-batasan itu, tapi kalau udah batasannya kita lewatin, kita punya batasan lagi yang lebih luas lagi. Jadi zona nyaman itu dibentuk bukan di lingkaran kecil. Kita challenge dapat zona nyaman lagi yang lebih besar, dapat zona nyaman yang lebih besar, dapat zona nyaman yang lebih besar. Gitu seterusnya Mbak. Jadi perlu men-challenge diri kita ini, jangan terlalu berpuas diri dengan keadaan yang sekarang. Oke, karena akan selalu ada challenge-challenge terbaru, terbesar ke depannya ya. Betul sekali. Oke, nah Mas Windy sudah selesai. Mas Windy, terima kasih banyak ya sudah datang, hadir dan menjawab berbagai pertanyaan yang pastinya sahabat Tama juga terpuaskan nih rasa penasarannya ya. Siap, Mbak. Terima kasih Mas Windy, dan sebelum pulang, sebelum pamitan ya, ada sedikit kenang-kenangan dari podcast Sahabat Tama ya. Nah, ini mungkin boleh berdiri Mas Windy. Ini. Nah, ini boleh dipakai nanti ya Mas Windy ya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Windy sekali lagi sudah hadir di podcast Sahabat Tama, sudah bercerita tentang kompetisi Bentley yang baru saja dimenangkan oleh Hutama Karya. Nah, pastikan untuk saksikan terus podcast Sahabat Tama di YouTube-nya Sahabat Tama. Sampai jumpa lagi.